Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Mutia selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan. Jadi di sini kami kelompok 8 akan mempresentasikan hasil analisis strategi pengelolaan keuangan mahasiswa dalam investasi emas untuk jangka panjang. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Almas Aziza dengan nomor NIM V1624039. Saya Sanika Saya Ellen. Santika Ellen Sari dengan NIP 162405. Saya dengan Alika Maulana dengan NIMB 1624018. Saya Fikri Albayaki dengan NIM V1624055. Jadi masuk pembahasan yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang yaitu investasi emas telah lama dikenal sebagai aset lindung nilai atau hedging terhadap inflasi dan gejolak pasar, dan dianggap sebagai investasi yang relatif aman, membuatnya menjadi salah satu jenis investasi yang paling diminati. Generasi saat ini bersama dengan mahasiswa bertanggung jawab atas pembangunan ekonomi masa depan. Mereka harus memiliki pemahaman tentang keuangan, terutama investasi. Karena ini sangat penting untuk perilaku keuangan yang bijak. Akibatnya, sebuah penelitian diperlukan untuk mengetahui tingkat pengetahuan, minat, dan perilaku mahasiswa dalam berinvestasi emas maupun saham. Lalu dari pengertian investasi emas itu sendiri yaitu dikutip dari literatur Kashmir tahun 2019, halaman 45 menyatakan bahwa investasi adalah penanaman modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu relatif panjang dalam berbagai bidang usaha. Sedangkan dalam literatur Baihaqi tahun 2022, investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, maupun suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Lalu lanjut ke keuntungan berinvestasi emas. Yang pertama yaitu tidak adanya counterparty risk atau resiko yang rendah. Lalu yang kedua konsistensi daya beli. Yang ketiga tidak tergantung pada keputusan pemerintah. Yang keempat emas mudah diperoleh dan sangat liquid. Lalu yang kelima aset yang berada di luar sistem perbankan. Yang keenam perlindungan nilai aset. Dan yang terakhir sarana menabung paling efektif untuk tujuan tertentu. Lalu, metode pengumpulan data yang dilakukan oleh kelompok kami yaitu yang pertama, analisis populasi dan sampel penelitian. Analisis ini melibatkan mahasiswa aktif di Universitas 11 Maret dari berbagai jurusan dan tingkat pendidikan. Lalu yang kedua, instrumen pelatihan. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner online, terdiri dari data demografis, usia, jenis kelamin, jurusan, dan semester. Lalu yang kedua, pengetahuan mahasiswa tentang investasi emas. Yang ketiga, minat dan perilaku mahasiswa dalam berinvestasi emas. Lalu teknik yang terakhir yaitu teknik analisis data. Data diperoleh dari profil responden serta kecenderungan jawaban terkait pengetahuan, minat dan perilaku investasi emas maupun saham, teknik statistik deskriptif seperti frekuensi, persentase, dan rata-rata akan digunakan. Jika diperlukan, analisis inferensial seperti uji beda atau korelasi juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel. Lalu pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya itu Ellen. Eh, Berikut masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Yang pertama, pertanyaan apakah Anda tertarik untuk berinvestasi emas? Dilihat dari diagram tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki ketertarikan yang sangat tinggi dalam berinvestasi emas. Sebanyak 90% dari 20 mahasiswa dengan berbagai fakultas tertarik dengan investasi emas. Dan yang berikutnya, eh, eh, pertanyaannya, apakah Anda sudah memiliki pengalaman dalam berinvestasi emas? Dilihat dari data pengalaman dalam berinvestasi, diperoleh sebanyak 70% dari 20 mahasiswa memiliki pengalaman dalam berinvestasi emas. Selanjutnya, apakah Anda memiliki
Selanjutnya, jika iya, jenis investasi emas apa yang mahasiswa miliki? Dari data tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 23,5% dari 20 mahasiswa belum memiliki emas untuk investasi. Namun, beberapa mahasiswa sudah memiliki emas. Berikutnya, apa saja risiko yang Anda ketahui terkait investasi emas? Jadi hasil diagram tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa sudah mengetahui risiko investasi pada emas maupun saham. Rata-rata mahasiswa mengetahui risiko investasi yaitu fluktuasi harga. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan tentang hasil dan pembahasan lagi. Untuk soalnya, berapa persen dari pendapatan bulanan Anda yang bersedia Anda sisihkan untuk investasi emas? Dan jawaban dari para mahasiswa sendiri itu bervariatif. Hasil diagram tersebut itu menunjukkan rata-rata mahasiswa menyisihkan uangnya sebanyak 10% untuk digunakan investasi seperti itu. Untuk selanjutnya, ada persoalan lagi, berapa lama Anda berencana untuk menyimpan investasi emas Anda? Dan jawabannya juga paling paling banyak itu ada 20%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa dapat menyimpan investasi emasnya lebih dari 5 tahun. Karena dalam waktu tersebut mahasiswa sudah lulus dan mendapatkan pekerjaan. Karena itu mereka dapat